Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan duduk bersama di majlis pada malam kali ini, masih membahas tentang ma'rakatus syaitan ma'a banil insan, yaitu pertempuran antara syaitan dengan manusia. Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah menyampaikan tentang muqaddimah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan niat yang lurus di dalam menuntut ilmu syar'i dan menggunakan wasilah-wasilah yang dapat menghantarkan seseorang untuk mengikhlaskan niat tersebut. Ya, di antaranya adalah dengan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berteman dengan orang-orang yang saleh, yang tidak mencari kedudukan ketika dia belajar. Yang dia cari adalah ilmu, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam kali ini insyaallah kita akan masuk pada isi dari kitab yang akan kita bahas, yaitu tentang pertempuran antara manusia dengan syaitan. Pada bab yang pertama, penulis memberikan ta'rif, pengertian. Man huwa syaitan? Apa sih syaitan itu? Kalimat ini merupakan bentuk pertanyaan yang artinya syaitan itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh sebagian orang, namun diketahui oleh sebagian yang lainnya. Sama seperti ketika kita berbicara tentang iblis atau jin, ada sebuah kitab yang ringkas yang membahas tentang alam jin. Ada di sana sekelompok orang-orang dari kalangan kaum muslimin menolak adanya wujud jin, atau mereka enggak percaya jin itu tidak ada, sehingga mereka memberikan kesimpulan-kesimpulan dengan menyatakan jin atau iblis atau syaitan itu hanyalah seperti sebuah penyakit, seperti bakteri. Yang ini pendapat ini pernah disampaikan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridha. Beliau berpendapat bahwasanya jin, syaitan itu adalah seperti semacam bakteri-bakteri penyakit. Wujudnya tidak kelihatan. Bakteri atau virus itulah jin atau syaitan. Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama karena bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan ada sebagian pengajian mereka enggak percaya adanya syaitan, sehingga mereka menolak adanya orang yang kesurupan. Enggak percaya mereka. Sehingga dalam perkara akidah, kesurupan itu dibahas. Namanya sura'ah, orang yang kerasukan jin, itu dibahas. Artinya apa? Benar adanya kesurupan nyata, dan sesuatu yang memasuki ke tubuh manusia itu adalah syaitan.
Sehingga ada namanya pengobatan ruqyah. Ya, kalau istilah kita ya jampi-jampi. Orangnya dijampi-jampi dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, yang istilah syar'inya adalah ruqyah. Ini bukan untuk pengobatan yang sifatnya hanya sekedar fisik, tapi mengena kepada rohaninya. Ya, ruqyah namanya. Ini untuk orang kesurupan ini. Sehingga Rasulullah SAW pun pernah disihir. Dan sihir erat kaitannya dengan syaitan. Ya, sihir erat kaitannya dengan syaitan. Nah, penulis di sini bertanya, man huwa syaitan? Apa sih syaitan itu? Yaqulu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama ahlu tafsir yang tidak diragukan lagi keilmuan beliau dalam kitab tafsir. Ya, penuntut ilmu enggak asing dengan nama-nama seperti ini. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berkata, asyaitanu fi kalamil Arab. Syaitan menurut bahasa Arab atau lisannya orang Arab adalah kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab wa kulla syai'. Syaitan itu semua atau setiap sesuatu yang membangkang, baik dari bangsa jin, bangsa manusia atau hewan, bahkan semua jenis yang membangkang, susah diatur, namanya apa? Syaitan. Dan ini biasa. Orang Arab biasa menggunakan lafaz syaitan untuk semuanya, bukan untuk jin saja. Bukan untuk jin. Bahkan di kalangan tengah-tengah kita pun, orang yang dablek pun disebut apa? Syaitan. Ya, anak kecil beduk-beduk, main petasan, tarter-tarter, sampingnya ada orang sakit gigi. Apa yang dia ucapkan, Pak? Nah, ini kan sudah nyata. Dasar syaitan. Kalau dia katakan syaitan, berarti ibunya ibu apa? Ya. Ini sudah maklum di tengah-tengah kita. Setiap yang dablek, yang tidak mau diatur oleh syariat, itu namanya syaitan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya syaitan ini bukan dari golongan jin semata. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Ya, musuh dari bangsa syaitan. Apa jenisnya? Manusia dan jin. Seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah, musuhnya dua, yaitu dari bangsa syaitan, dua jenis, jenis manusia dan dari jenis jin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal jinnati wan nas. Dari kejelekan jin, ya, minal jinnati wan nas. Dari kejelekan jin dan juga manusia. Ayat sebelumnya Allah menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Yaitu apa? Para syaitan. Ya. Jadi syaitan itu bukan saja dari golongan jin. Cuma terkadang manusia ya lebih ketika mereka menyebut syaitan langsung ke jin, bangsa jin, bangsa jin. Tidak. Ya. Jadi syaitan itu dari bangsa manusia, bangsa jin dan juga hewan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika naik keledai. Ketika naik keledai, ternyata keledainya ini susah diatur. Ya, naik keledai atau naik unta saya lupa antara dua hewan ini. Kemudian ketika susah diatur, akhirnya apa istilahnya? Begar-begar terus.
Umar turun dari keledainya, kemudian mengatakan, aku tidak naik kecuali naik syaitan. Hewan disebut apa? Syaitan. Jadi apa? Ini umum ya, tidak terikat pada satu jenis, yaitu dari jenis jin. Jadi itu syaitan. Segala sesuatu yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari golongan jin, golongan manusia, golongan hewan, dan dari semuanya, ya, disebut dengan syaitan. Wa innama summiya mutamarrid min kulli syaitanan limufaraqati akhlaqihi wa af'alihi, akhlaqu syairi jinsihi wa af'alihi wa bu'dihi anil khair. Kenapa syaitan dinamakan dengan sesuatu yang membangkang? Karena akhlak dan perangainya ini jauh dari kebaikan. Ya. Syaitan disebut sebagai orang yang membangkang atau setiap yang membangkang karena perangainya, akhlaknya, sifatnya ini jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Sehingga tidak ada orang yang soleh, orang yang taat beribadah disebut apa? Syaitan soleh. Enggak ada. Berarti syaitan disebutnya apa? Orang-orang yang buruk. Ya, orang buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya musuh yang nyata bagi anak Adam adalah syaitan. Nah, kapan awal mula permusuhan itu terjadi? Ya, awal mula permusuhan antara jin dari bangsa, antara syaitan dari bangsa jin khususnya iblis itu kapan dimulai? Indama khalaqallahu Adam alaihi salam, yaitu awal mulanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Ini awal mulanya. Ya. Ini sudah difahami oleh semua orang bahwasanya permusuhan antara manusia dan jin atau dengan syaitan, yaitu pembesarnya adalah iblis, awal mulanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Amaral malaikatu bisujudi jami'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat semuanya tanpa terkecuali untuk sujud kepada siapa? Adam alaihi salam. Li'annahum, kenapa mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Karena sifat malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melakukan perintah yang diperintahkan kepadanya dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malaikat. Dan ini tidak pernah dijumpai kecuali ada pada diri malaikat. Sehingga antara syaitan dengan manusia ada kemiripan. Tapi antara malaikat, jin dan manusia tidak ada kesamaannya. Karena ini makhluk yang paling tinggi, Pak. Malaikat, alam malaikat. Karena tidak pernah bermaksiat setiap kali Allah perintahkan. Sami'na wa ta'na. Ini pasti malaikat. Tapi antara manusia dan jin ini ada kemiripan. Apa kemiripannya? Satu, manusia punya kehendak, jin juga punya kehendak. Irodah namanya. Dua, manusia punya kekuatan, kudroh, kekuatan. Jin pun sama, syaitan pun sama, punya kudroh, punya kekuatan. Sehingga ada manusia yang taat, juga ada manusia yang tidak taat. Demikian juga syaitan atau bangsa jin, ada yang taat, ada pula yang tidak taat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami, yaitu golongan jin, ada yang soleh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minna duna dzalik, tapi ada yang tidak soleh. Kemudian ada yang muslim, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami golongan jin ada yang muslim, tapi banyak di antara kami juga yang qasitun, yang menjauh. Artinya apa? Kafir mereka. Sama persis seperti manusia. Manusia ada yang ahlu sunnah, ada yang syiah, ada yang ini. Jin pun sama.
Ya, karena i'tiqadnya. Inilah kemiripan antara jin dan manusia. Mirip, tapi malaikat tidak sama. Malaikat semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya malaikat membangkang, itu enggak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, maka mereka sujud selamanya. Seperti dalam riwayat yang banyak, seperti makhluk-makhluk Allah yang begitu besar. Ketika diperintahkan untuk sujud, mereka sujud semuanya. Seperti Rasulullah SAW bercerita tentang malaikat yang mereka tugasnya sholat terus di Baitul Ma'mur. Tidak ada berhentinya mereka. Tapi manusia lelah. Diperintahkannya aja banyak yang membangkang. Jelas sholat 5 waktu itu wajib, tapi banyak orang yang meninggalkannya. Berarti ini kan sama persis seperti apa? Bangsa syaitan. Disuruh taat, ya ada yang taat, ada yang enggak. Ya, inilah kemiripan antara manusia dengan bangsa jin. Sehingga manusia yang membangkang, jin yang membangkang masuk dalam kategori sifat syaitan. Dan ini tadi dikatakan bahwasanya awal mula permusuhan antara jin atau iblis, ya ini khususnya karena ini berbicara tentang iblis, dan iblis itu punggawanya syaitan dengan manusia ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Walakin kana hunaka makhlukun yata'abbadu ma'ahum wa laysa min jisihim. Tapi di sana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, di sana ada satu makhluk. Ya, makhlukun, satu makhluk. Yata'abbadu minhum, yata'abbadu ma'hum, beribadah bareng sama malaikat. Ya. Jadi iblis itu ibadah bareng sama malaikat di langit. Walaisa min jinsihim, tapi bukan dari jenis malaikat. Ya, karena ada sebagian kaum muslimin mengatakan iblis bagian dari malaikat. Karena Allah mengatakan wa idz qalatil mala wa idz qala apa gimana? Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman atau berkata kepada malaikat. Berarti iblis juga ada di situ. Berarti iblis bagian dari malaikat. Namun ini pendapat yang jelas-jelas batil. Kenapa batilnya? Satu, dari segi penciptaannya aja sudah beda. Malaikat dari apa? Cahaya. Iblis dari api. Ini dari unsurnya aja sudah beda. Kemudian yang kedua, kenapa iblis tidak masuk ke dalam golongan malaikat? Karena tadi semua malaikat tidak ada yang membangkang pada perintah Allah. Tidak ada. Namun iblis dia malah berani menentang perintah Allah. Ya, malah berani protes. Ya, berani protes. Kalau malaikat kan enggak. Ketika Allah mau menceritakan tentang membentuk Nabi Adam, membuat khalifah di muka bumi, malaikat enggak protes, malaikat hanya mencari informasi. Apa? Qalu ataj'alu, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang di muka bumi ini saling membunuh, kemudian saling menumpahkan darah, wa nahnu nuqaddisulak, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih, memujimu, mensucikanmu ya Allah. Ini bukan protes. Ini mencari tahu kenapa Allah mau menciptakan manusia yang sifatnya suka bunuh. Ya, ini bukan protes. Beda sama iblis ini. Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan protesnya sekali, bahkan ngajarin Allah. Bayangkan. Ini kan kurang ajar. Allah zat yang maha ngerti, kok malah diajarin sama siapa? Iblis. Malah dibanding-bandingkan. Ketika diperintahkan untuk sujud, iblis gak mau. Aba wastakbara, dia sombong, menyombongkan diri. Kemudian di ayat yang lain disebutkan, ana khairum minhu, aku lebih baik ya Allah dari dia. Ini kan ngajarin.
ngajarin sang pencipta yang telah menciptakan dia. Seolah-olah Allah itu nggak ngerti. Iblis ngomong, ana khairum minhu, aku lebih baik ya Allah dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ini lagi ngajarin Allah ini. Ya, sudah protes, menyombongkan diri, kemudian merasa sok pinter di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya, Pak? Dikeluarkan dari sorga. Nah, inilah sebab kenapa awal mulanya permusuhan antara bangsa jin, yaitu iblis laknatullah alaih, dengan manusia. Karena apa? Diperintahkan untuk sujud gak mau. Itu tok sebenarnya, bukan yang lain. Karena apa? Hasad, dengki, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya, inilah iblis. Sehingga dengan dosa yang dia perbuat, dia diusir dari sorga. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari tanah, dari api, sedangkan dia, itu Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Diawali dengan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Berarti seolah-olah Allah menciptakan Nabi Adam ini gak ada apa-apanya. Padahal kalau dibandingkan sehingga para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, kalau dibandingkan antara api dengan tanah, analoginya iblis benar atau salah, Pak? Salah. Nyata-nyata salah. Ini makhluk yang pertama kali pakai otak, pakai kias, pakai analogi. Api lebih baik dari tanah. Tapi nyatanya apa? Sifat api apa? Membakar. Semua yang dilempar ke dalam api pasti terbakar. Tapi semua yang dilempar ke dalam tanah berupa biji-bijian akan tumbuh. Tidak ada orang ceritanya menanam tanaman di bara api, itu nggak ada. Tapi semua manusia ketika mereka mau bercocok tanam, lempar ke dalam tanah, tumbuh dia. Berarti apa? Kebaikan. Kemudian kalau ada kebakaran, pakai air gak jadi malah tambah gede. Dilempar pakai apa? Api, pakai lumpur, mati dia. Api. Inilah makhluk yang pertama kali pakai kias, pakai analogi, iblis. Makanya kita gak boleh sekali-kali menggunakan kias jika ada dalil. Kias tertolak jika ada dalil dari Quran dan hadis. Kias hanya boleh dipakai ketika nggak ada dalil dari Quran, nggak ada dalil dari hadis, dan tidak ada ijma kesepakatan para ulama. Nah, baru boleh kias. Jadi jalan terakhir pakai apa? Kias, analogi, pakai akal. Itu terakhir. Tapi iblis enggak. Akalnya dulu dipakai untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sifat yang seperti itu dia menentang, diusir oleh Allah dari surga. Ya, diusir oleh Allah dari surga. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Dalam ayat yang lain ila yaumiddin. Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga. Ya, iblis tepatnya di surga. Karena apa? Mereka dia makhluk yang taat. Bahkan dalam riwayat makhluk yang paling taat di antara para malaikat, iblis. Ya. Sehingga Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat, ya, ada seorang namanya Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair berpendapat kayak gini. Dia mengatakan, ketika iblis itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kemudian tidak mau sujud, maka wajahnya langsung berubah dari sosok malaikat yang begitu indah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Ya, berarti wajahnya setan apa? Iblis mengerikan. Jadi berubah langsung bentuk wajahnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi wajahnya langsung berubah itu. Masya Allah. Berarti dulunya memang benar iblis itu luar biasa indahnya.
Sama seperti malaikat, gak ada malaikat yang digambarkan dengan rupa yang buruk, itu gak ada. Sehingga ketika ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan ke tengah para wanita, apa kata para wanita di samping istana, di dalam istana, disuruh ngupas apel, dikasih pisau ngupas apel. Keluar Nabi Yusuf jalan di tengah, cuma numpang lewat jalan. Akhirnya apa? Tangan mereka dipotong-potong. Wa qata'na aydiyahunna. Mereka memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mereka memotong tangan-tangan mereka sambil ngomong Masya Allah, artinya mustahil, ini bukan manusia, ini malaikat. Saking indahnya wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai wanita-wanita nggak kerasa memotong tangan mereka. Dan mereka mengatakan apa? Ini malaikat, ini bukan manusia, ini malaikat. Berarti apa? Malaikat digambarkan dengan sosok yang indah. Bukan seperti gambaran orang sekarang. Malaikat seperti anak kecil, nggak pakai baju, punya sayap, kemana-mana bawa panah. Ya, mau dipanah mana ini? Oh, ini lagi jatuh cinta dipanah, kena. Bukan, itu mah gambaran malaikat dari orang-orang kafir. Ya, malaikat indah. Padahal wanita-wanita ini belum pernah melihat sosok malaikat. Tapi semuanya akal manusia menggambarkan malaikat itu dengan sesuatu yang indah. Nah, iblis dulu pernah mukanya seperti indahnya malaikat, kemudian dirubah menjadi muka yang buruk. Waronna, ada bintik hitam. Kulla ranatin, bintik hitam itu terus bertambah ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Sehingga orang sekarang kalau gambarin iblis atau syaitan pasti apa? Menakutkan. Bahkan ya dalam sebuah kitab dikatakan di abad yang kelima atau kurun abad yang ketujuh, itu orang-orang kafir sudah menggambarkan iblis dengan muka yang buruk kan? Sudah pernah saya sampaikan di sini, dengan muka yang buruk. Ya, lidahnya panjang, alisnya naik ke atas, ketika bernapas mengeluarkan api. Ini kan mengerikan. Ini gambaran iblis atau jin dan dari syaitan yang dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disuruh keluar. Fakhruj minha, keluar kamu dari sorga. Ditambah fa innaka rajim, engkau termasuk orang yang rajim. Rajim itu bu'dun anir rahmah. Rajim, marjum, yang dilaknat, yang dilempar, dan yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, bahkan kamu selalu dilaknat sampai hari kiamat. Makanya semua manusia kan apa? A'udzubillahi minasyaitonir, terus semuanya itu digaungkan sejak diturunkannya iblis ke dunia. Rojim, syaitonir rojim, terus dibaca oleh manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan laknat ini engkau akan senantiasa dilaknat oleh seluruh manusia, yaitu oleh orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Ini menunjukkan iblis waktunya panjang, usianya panjang. Ya, karena iblis juga minta tangguh, ya. Iblis minta dikasih waktu sama Allah. Ya, makanya di sini dikatakan, lihat, ini permintaan iblis, Pak. Iblis gak minta ya Allah ampuni saya. Beda sama Nabi Adam. Ya, Nabi Adam alaihi salam ketika berbuat dosa, dosanya apa, Pak? Nabi Adam dosanya apa? Makan buah larangan, mendekati. Jangan dekat, itu yang dilarang oleh Allah. Tapi datang syaitan membujuk, akhirnya apa? Makanlah. Lihat, ketika Nabi Adam berbuat dosa, padahal dosanya cuma satu tok, mendekati buah yang dilarang, kemudian memakannya. Akhirnya perbuatan maksiatnya ini menyebabkan Adam telanjang di sorga.
Ya, antum bisa cari ayatnya di surat Al-A'raf, itu ada cerita. Adam telanjang, kemudian mengambil dedaunan-daunan dari sorga dipakai untuk bajunya. Lihat, ketika berbuat maksiat langsung doa apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Adam ketika berbuat dosa langsung tobat. Tapi lihat dengan iblis. Makanya beda kan? Orang yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang murni, ketika berbuat dosa langsung tobat. Tapi lihat iblis. Ketika dia dikatakan fa innaka rajim, kamu itu terkutuk, langsung ngajuin gugatan. Ya. Kayak orang sekarang kan apa? Dijatuhi hukuman, oh banding, naik banding, nggak terima, gugat ke pengadilan. Iblis gugat ke Allah. Maka kata iblis, ya Allah, tolong kasih saya tangguh. Ya, fa innaka minal mundarin. Ya, qala fa andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong saya kasih tangguh sampai hari kiamat. Langsung kabulkan. Fa innaka minal mundarin. Iya, kamu termasuk makhluk yang saya kasih tangguh sampai datangnya hari kiamat. Artinya apa? Enggak mati, Pak. Iblis enggak mati. Kapan iblis mati? Ini ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Katsir dan ulama yang lain menukilkan pendapat dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas beliau berijtihad, berpendapat iblis matinya itu di tiupan sangkakala yang pertama. Ini pun disebutkan dalam kitab Tafsir Jalalain, ya, karya Imam Asy-Syuyuti. Jadi iblis nanti matinya. Memang jin itu mati, tapi iblis juga mati. Kapan matinya nanti? Fi nufkhatil ula, di tiupan sangkakala yang pertama ketika seluruh makhluk mati. Ya, ini satu riwayat dari Ibnu Abbas. Fa innaka minal munzarin ila yaumi waqtil maklum, pada hari yang telah ditentukan. Yang ngerti cuma Allah, iblis gak ngerti kapan matinya. Ya. Qala rabbi, nah, setelah minta tangguh, ya Allah saya kasih tangguh sampai hari kiamat, dikabulkan. Kemudian memberikan rencananya. Kalau istilah kita, rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Ini lihat, jangka panjangnya iblis sampai hari kiamat. Ya, luar biasa. Sudah salah, gak tobat, malah minta banding, kemudian nyebutin ya rencana-rencana iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Rabbku, dengan sebab engkau telah memalingkan aku, telah menyesatkan aku. Bayangkan, ini pun kesalahan iblis, Pak. Mengatakan Allah telah menyesatkan, padahal dirinya sendiri yang apa? Menyesatkan. Ini kan nyalahin Allah. Ya, qala bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Saya akan bikin indah ini kehidupan dunia, dan saya akan palingkan manusia semuanya, ajmain, semua. Ini kan gak main-main ini. Ya. Dari semuanya ini ternyata ada satu kelemahan iblis yang dia tidak mampu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi satu yang saya gak bisa, hambamu yang ikhlas beribadah menyembahmu. Ini gak bisa disesatkan oleh iblis. Jadi kalau ada orang yang dia disesatkan oleh iblis, berarti dia gak ikhlas. Kenapa? Bisa disesatkan oleh iblis. Tapi hamba-hamba yang mukhlasin, yang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis gak punya kekuatan. Makanya kalau gak mau disesatkan oleh iblis, jadilah orang yang mukhlasin. Mukhlisin, orang yang ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini iblis gak main-main. Hanya karena satu permasalahan merembet jadi banyak sekali.
Ya nyalain Allah, ya membikin sesat manusia, menyesatkan manusia. Dan ini semuanya dikabulkan sama Allah. Ya, semuanya dikabulkan. Kamu menyesatkan hambaku, silakan. Sesatkan oleh iblis, diizinkan sama Allah. Ini namanya takdir kauni. Ya, takdir kauni, takdir yang berkaitan dengan hukum alam. Ada hamba yang disesatkan, ada hamba yang dikasih hidayah. Ini takdir kauni dan dikasih izin sama Allah. Sama seperti ada orang maksiat, ada orang zina, ada orang ini. Ini takdir. Iya betul. Takdir, tapi takdir hukum alam. Ya, Allah menciptakan hamba dan plus menciptakan perbuatannya. Takdir alam ini, kauni namanya. Tapi secara hukum syariat Allah nggak mau hambanya itu disesatkan oleh iblis. Makanya ayatnya illa, kecuali. Nah ini takdir syar'i, kehendak Allah secara syariat, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Nggak mau hambanya itu disesatkan oleh iblis. Ya. Zina ada tapi hambanya nggak mau zina. Allah nggak mau hambanya zina, makanya turun ayat fala taqrabuz zina, jangan dekati zina, dekat aja nggak boleh. Nah ini kan hukum syar'i, supaya hambanya tidak berzina, supaya hambanya tidak minum khamar. Ini hukum syar'i. Ya. Kemudian iblis akan menyesatkan manusia di muka bumi ini, sehingga dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ya, jalan-jalan atau cara-cara yang ditempuh oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Ada 6. Ya. Ada 6 jalan yang digunakan oleh iblis atau syaitan ini untuk memalingkan manusia dari jalan ketaatan. Dan 6-nya ini ampuh ternyata. Mulai dari nomor 1 yang paling gede sampai nomor 6. Ampuh ternyata untuk memalingkan manusia. Ya. Sehingga banyak, ya, dari kalangan ya dai, ya ahli ibadah terjatuh pada perkara yang 6 ini. Sehingga ada perkataan, ya, rusaknya ahli ibadah kita itu seperti orang Nasoro. Ya, rusaknya ahli ibadah umat ini itu seperti orang Nasoro. Apa orang Nasoro? Ngertinya ibadah. Dalilnya mana? Oh, so nggak perlu dalil, ibadah pokoknya. Rusak jadinya ibadah. Dan rusaknya ulama-ulama sekarang itu karena mirip seperti orang Yahudi. Yaitu apa? Ngerti ilmu, ilmunya tak banyak pak. Hafal ini, tapi amalannya, tapi ilmunya nggak diamalkan. Ilmunya nggak diamalkan. Seperti orang Nasoro, seperti orang Yahudi, ngerti kebaikan, nggak mau melakukannya. Makanya ayatnya atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu ngajak manusia berbuat baik, tapi dirimu sendiri nggak pernah melakukannya. Inilah gambaran orang Yahudi. Makanya ayatnya yang maghdub, yang dimurkai itu orang Yahudi, dan yang dhalin dan yang sesat itu ahli ibadah dari orang Nasara, yang mereka beribadah tanpa dasar dalil. Sehingga dua-duanya ini harus digabungkan. Berilmu dulu, belajar, sudah belajar ngerti, diamalkan dalam ibadah, dipraktekkan dalam ibadah. Jadi ibadahnya sesuai dengan dalil, bukan hawa nafsunya, bukan karena keinginan sendiri, bukan, dan bukan karena perasaan. Oh ini kan baik, ini baik, ya baik menurut siapa? Semua orang ini banyak, baiknya menurut siapa? Oh menurut kiai yang mana? Oh kiai fulan. Kiai fulan mana jaimanannya? Stempel benarnya dari Allah dan Rasulnya? Gak ada. Makanya standar baik ini menurut syariat, bukan menurut pribadi, bukan menurut A, menurut B, tapi menurut syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang, yaitu tentang ya langkah-langkah syaitan di dalam memalingkan manusia. Ada pertanyaan, kami persilakan. Kalau masalah
iblis itu kan sudah dikeluarkan dari surga. Ya, iblis ini sudah dikeluarkan dari surga. Kenapa bisa mengganggu? Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwasanya yang masuk itu bukan iblisnya. Jadi iblis itu punya pasukan. Di antaranya adalah dari bangsa ular. Sehingga disebutkan syaitan, jin itu dari 3 jenis. Salah satunya adalah al-hayatu wal kilab, ular dan anjing. Jadi iblis ini nyuruh ular menyusup ke dalam sorga. Nah, ular ini membisikkan sesuai dengan perintah iblis. Jadi iblisnya nggak masuk sorga, tapi menyuruh prajuritnya dari bangsa ular. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.